Oke, sekali lagi saya tadi sudah sedikit tanya juga ke Bang Farhad. Motivasinya adalah kekecewaan atas ketidakpuasannya Bang Farhad ya atas hasil yang sedang berjalan ini begitu, atas kasus yang kemarin begitu. Ya proses kan, Maya ini kan nggak dapat gonogini. Oke, itu paling tidak yang membuat. Kemudian, tapi itu personal sekali Bang Farhad. Kemudian Dani kan janji kepada seluruh masyarakat untuk penyelesaian korban yang 7 tewas itu. Oke. Nah kan belakangan permasalahannya gini. Tidak ada pertandingan tinju, Dani dengan pengacaranya datang ke Pertina, ingin mendaftarkan, kemudian terekspos akan terjadi pertandingan tinju. Tiba-tiba seperti itu? Ya saya melihat anak kecil kok berani ngomong, kalau Farhad nggak berani, berarti Farhad banci kan gitu. Itu yang... Kalau saya di posisinya bukan mencari dia, mereka bukan tandingan saya. Dan saya pikir saya nggak akan melayani dia. Nggak, Bang Farhad menanggapi ada tantangan tinju ini gimana? Ya saya anggap itu mereka yang ingin mempermalukan saya aja. Oke, tapi tidak menanggapi sensasi, ya? Saya tidak menanggapi. Tidak menanggapi. Cuman ya? Kalau dalam keadaan terpaksa, seandainya pihak kepolisian maupun Pertina maupun dari Komisi Perlindungan Anak mengatakan itu boleh dan itu sebagai hal yang tidak melanggar hukum, ya mungkin saya akan jalanin. Tapi kalau misalnya pemikiran saya sebagai pengacara, nggak akan mungkin itu terjadi. Kan dalam tinju itu juga ada berat badan ya. Kelasnya kan ada. Oke, Mbak Regina bisa tambahkan sedikit tidak soal apa yang sebenarnya terjadi komunikasi sosial media nih antara Bang Farhad dengan pihak keluarga Ahmad Dhani gitu? Ya, di sini saya menyikapinya banyak beberapa komen yang mungkin mengkritik atas tindakan mungkin Farhad Abbas ya, kok melawan anak kecil. Tapi sebenarnya poinnya bukan di situ. Banyak masyarakat yang tidak mengerti bahwa di sini bukan Bapak Farhad Abbas ini ingin melawan anak-anak. Tidak ada hal untuk ke arah situ. Tapi ini mungkin karena Bapak sendiri juga pernah menjadi lawyer ya untuk ibundanya, jadi mempunyai kepentingan yang khususnya bukan untuk kepentingan Dhani tapi untuk anak-anaknya juga sebenarnya ya. Tapi mungkin di sini ada pihak-pihak yang tidak menerima dan kekecewaan juga dari pihak Bapak Farhad Abbas ini atas segala janji-janji Dhani yang mungkin saat ini ada yang mungkin tidak terrealisasi dan menyatakan dirinya bangkrut. Itu sedikit sebenarnya kekecewaan yang mungkin tadinya untuk mengkritik untuk para korban sebenarnya. Baik, lewat sosial media tadi ya, Twitter tadi. Itu tadi gambar-gambar yang beredar, ini baik dibikin oleh masyarakat juga dan iseng begitu ya. Tapi saya ingin ke Pak Aris dulu. Pak Aris melihat kejadian ini nggak tahu deh, mau ketawa, mau marah, mau sedih atau seperti apa? Saya marah tentunya, karena ini bukan lelucon gitu. Karena ini sebuah perjuangan untuk menghentikan kekerasan, tetapi ini justru mendorong terjadinya kekerasan, mendaftarkan anak untuk bertinju. Ini bukan pertandingan. Kalaulah benar yang terjadi informasi yang muncul, saya kira ini bukan pertandingan olahraga. Tapi kalau itu dilakukan nantinya misalnya, itu adalah mempertontonkan kekerasan. Oleh karena itu siapapun yang mendukung terjadinya kekerasan itu adalah bisa dikenakan pidana. Itu jelas. Saya tidak tertawa dengan ini, tapi marah terhadap itu. Apalagi mendaftarkan dan sebagainya. Tadi kita dengar dari Bung Farhad bahwa tidak ada tawaran itu. Ya. Tidak menanggapi Bang Farhad, ya, tapi ada tawaran itu. Dari... Nah justru itu, kemudian didukung gitu kan. Kita lihat kan bahwa di media juga mendukung, mendaftarkan dan sebagainya. Saya kira harus dihentikan. Ini tidak untuk dipercakapkan. Mohon maaf Pak, apakah itu Dhani bisa termasuk sebagai tindakan orang tua kekerasan terhadap anak juga Pak? Siapapun yang mendorong terjadinya kekerasan dan membiarkan terjadinya kekerasan, itu pidana menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, jelas itu. Siapapun gitu. Saya atau Bung Farhad, kemudian Bung Hotma misalnya, itu juga. Termasuk yang menyiapkan dana 250 juta. Saya langsung, ya, kalau itu terjadi kan ikut serta mendukung. Saya langsung ke Bang Hotman nih ingin memberikan hadiah 250 juta loh untuk pemenang pertandingan ini. Maksudnya apa sih Bang Hotman? Kalau Hotman sudah buat publikasi, pasti ada sesuatu. Itu kejadiannya waktu saya bersidang di arbitrase internasional di Singapura. Tiba-tiba pengacara-pengacara bule datang ke meja saya, lawan saya berperkara di Singapura. How come a lawyer bawa anak untuk mau bertinju katanya kan? Ini lawyer loh yang bawa. Saya semula nggak tertarik baca berita itu. Akhirnya saya baca. Akhirnya saya pelajari. Di sebelah kanan ada rekan saya bernama Farhad. Memang ini suka usil, ini manusia usil ini. Ya, cuma dia sahabat gua juga. Tapi yang sana kok Pak Dhani Ahmad, sobat saya juga, kok bawa anaknya, membiarkan anaknya
Apalagi ada 2 pengacara membawa anak yang belum dewasa bertinju. Itu dari segi profesi pengacara sangat-sangat tidak apa ya, tidak recommended deh. Makanya saya bikin 250 itu adalah sarkasme, sindiran. Karena apa? Kalau sampai itu dilakukan, saya ingatkan kepada Pak Dani Ahmad rekan saya, pasal 182 KUH pidana mengatakan barang siapa melakukan tanding duel di depan umum 9 bulan penjara, ya, dan yang menyuruh menerima pun 9 bulan penjara. Makanya di surat saya itu I'm not stupid, karena kalau saya sponsor saya yang kena. Saya tulis di surat saya itu kecuali dapat izin dari pihak yang berwajib. Itu sebenarnya sindiran saya. Udah deh, kalau memang you ngomong konsekuen laksanakan. Tapi tujuan saya sebenarnya mau mendamaikan. Jadi itu sindiran. Sindiran, tapi walaupun sindiran, kalau dilakukan itu, ya sebagai laki-laki konsekuen. Jadi bayar. tetap menantang gitu Bang Hotman untuk Kenapa? silakan ditantang untuk tetap diselenggarakan gitu kalau memang. Maksud saya begitu loh, kalau you berani membuat pernyataan-pernyataan publik, ya selesaikan dong. Oke. Jadi kata orang bule, finish what you have started gitu loh. Selesaikan yang kau sudah mulai. Farhad berani menantang, selesaikan yang sana. Cuma dari segi profesi pengacara, saya nggak rekomen. Sampai pengacara membawa anak remaja ke untuk bertinju, itu is not recommended. Mohon maaf Pak, bukan pengacara Farhad, pengacara yang ditulis. Ya entah siapa lah itu. Ini sindirannya kelas berat, kelas bulu atau kelas Nah tembang itu nanti sindiran ya. hal. Terutama saya juga sindir ke KPI. Nanti Kok lama Bang benar Hotman. nggak bergerak gitu loh. Baik, nanti Bang Hotman, kita akan menuju ke sana dan juga ke Mbak Agatha Lili nanti sesaat lagi tetap bersama kami.